Eka, jumpa lagi dengan Riven di Riven Course. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang materi segi 4. Ya, segi 4 dan segi 3. Tapi pada segi 4 saya akan membahas mengenai persegi, persegi panjang, kemudian jajar genjang dan belah ketupat. Ya, baik, supaya teman-teman bisa mengerti lebih lanjut, langsung saja kita bahas. Oke? Berikut lihat teman-teman bisa lihat di sini ada bangun ya, ada bangun datar ya. Nah, segi 4 dan segi 3 serta lingkaran. Oke, kita lanjut. Materi yang akan kita bahas itu persegi, persegi panjang, jajar genjang dan belah ketupat. Oke, langsung saja. Pertama, persegi. Oke, persegi itu adalah semua sisi yang sisinya sama panjang. Ya, sifatnya ya. Jadi AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan DA. Kemudian dia memiliki 4 titik sudut di A, di B, di C, dan di D, yang mana sudutnya semua itu adalah siku-siku 90 derajat. Oke, kemudian diagonalnya yaitu yang garis merah, diagonal AC dan diagonal BD. Ya. Kemudian dia juga punya rumus keliling sama dengan 4 kali sisi untuk luas sisi kuadrat. Oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Kedua, persegi panjang. Ya, lihat persegi panjang itu sama seperti persegi, cuman ya sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar dia. Jadi panjangnya AB itu sama dengan panjang di CD. Kemudian lebar AD sama dengan lebar BC. Ya, kemudian yang warna merah juga adalah diagonalnya. Ya, diagonalnya saling berpotongan di sini. Oke, untuk rumusnya keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Luasnya adalah panjang kali lebar. Oke, kita masuk ke contoh soal pada persegi. Ya, diketahui keliling persegi itu 64 cm. Terus ditanya panjang sisi perseginya berapa? Oke, kita jawab ya. Teman-teman kan sudah tahu tadi pada pembahasan sebelumnya bahwa rumus keliling itu 4 kali sisi ya. Nah, kalau cari sisi berarti keliling dibagi 4 gitu. Sehingga 64 dibagi 4 adalah 16 cm. Oke. Kedua, lalu kalau misalkan tanya luas persegi, diketahui luas persegi 81, ditanyanya panjang sisi bagaimana? Ya, berarti kita cari pakai rumus kalau luas adalah sisi kuadrat, jadi cari sisi akar dari luas. Jadi akar dari 81, 9 cm. Ya, oke. Benar ya. Oke, lanjut pada contoh soal persegi panjang. Nah, saya contohkan dengan perbandingan, karena kan kalau misalkan diketahui panjang sama lebar, cari keliling kalau cari luas, mungkin teman-teman sudah tahu ya, kita pernah dibahas waktu SD-nya. Nah, sekarang diketahui perbandingan panjang banding lebar itu 5:3. Kemudian diketahui keliling persegi panjang 64 cm. Ditanya lebar dan luas dari persegi panjangnya berapa. Oke, kita cari ya. Oke, nah di sana yang garisnya berhadapan sama panjang, ini adalah panjang, garisnya 2, berarti ini panjang, terus ini adalah lebar. Ya. Oke, panjang banding lebar itu 5:3. Loh, kok bisa ketemunya 20 sama 12? Gitu ya, karena kita mau membuktikan bahwa kelilingnya nanti adalah jawabannya 64 cm. Oke, nah kita kalikan mereka dengan 4, sehingga 5 kali 4 20, 3 kali 4 12. Gitu ya. Nah, kita buktikan keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, yaitu kita masukkan kelilingnya 64 dengan 2 kali 20 tambah 12. Sehingga 64 sama dengan 2 kali 32, oh ternyata hasilnya sama. Ya, sama-sama 64. Gitu ya. Ini. Berarti kelilingnya benar. Setelah itu, baru kita dapatlah jawaban dari lebarnya adalah 12 dengan panjang 20. Ya. Kemudian cari luas, yaitu panjang kali lebar. Tinggal masukin angkanya. 20 kali 12. 240 cm kuadrat. Ya. Oke. Di sini jelas ya. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai jajar genjang. Nah, siapa yang sudah paham tentang jajar genjang? Oke, ya. Benar, jajar genjang bentuknya seperti ini. Nah, jajar genjang sendiri ya, itu memiliki sifat yang berhadapan sama panjang dan sejajar ya.
sama ini ya. Jadi panjangnya si DC itu sama dengan si AB. Oke, sama dengan AB. Kemudian sudut berhadapan sama besar. Jadi sudut D itu sama besar dengan C dan sudut A sama besar dengan C. Oke. Nah, sudut yang berdekatan totalnya semua 180 ya. Jadi yang berdekatan 180. Terus diagonalnya AC dan BD. Untuk cari rumus keliling, ya, jumlah semua sisi. Jadi yang warna merah ini ya, A, B, C, D itu adalah sisi pada jajar genjang. Kemudian untuk cari luas, alas kali tinggi. Alasnya yang DC. Atau kita sebut di sini B ya. Dan DC dikali dengan tinggi. Tingginya yang ini. Atau nanti kalau misalkan ada soal, tingginya di sini berarti sama nggak tinggi? Ya, sama. Oke, kita ke contoh soal biar teman-teman lebih mengerti. Oke. Nah, diketahui jajar genjang A, B, C, D. Dan DC diketahui 15. Ya, di sini DC-nya 15 cm. AD, ya, ada AD tinggi 8, kemudian dengan tinggi AF itu 9 cm. Oke. Nah, ditanya luas dan kelilingnya berapa? Kita jawab. Untuk mencari luas tadi rumusnya adalah alas kali tinggi. Berarti 15 dikali 9. Ya, dapatnya 135 cm kuadrat. Nah, lalu kita cari keliling. Kalau cari keliling, berarti nilai AD sama nggak dengan BC? Nah, benar ya, sama ya. Nilainya berarti 8. Kemudian AB sama nggak dengan BC? Iya, sama. Berarti dia 15. Sehingga cari keliling, jumlah semua sisinya. 15 tambah 8 tambah 15 tambah 8. Sehingga ketemulah kelilingnya 46 cm. Ya, teman-teman ya. Nah, bisa dipahami. Kemudian, selanjutnya yang akan saya bahas terakhir mengenai belah ketupat. Nah, oke, contoh. Ada contoh lagi nih. Nah, mengenai jajar genjang pada sudut ya. Nah, jajar genjang pada sudut ABCD ya. Kita diketahui sudut A 5x min 38 derajat dan sudut D 2x plus 15 ya. Nah, di sini ditulis sudut A 5x min 38. Oke. Sudut D 2x plus 15. Ya. Di sini ya sudut D. Oke. Kemudian kita jawab. Misalnya sudut B-nya berapa? Untuk mencari, berarti jumlah sudut yang berhadapan berarti dia sama besar, 80 derajat. Nah, yang berdekatan, maaf. Ya, jadi sudut A tambah sudut D. 5x min 38 tambah 2x plus 15 sama dengan 180. Oke, yang sama variabel kita jumlahkan. 5x tambah 2x itu 7x. Ya, min 38 plus 15 itu min 23 sama dengan 180. Oke, min 23 pindah ruas, maka jadinya 23. Ya, positif. Dijumlahkan jadi 203. Kemudian untuk mencari nilai X, berarti 203 kita bagi sama 7, maka ketemulah X-nya 29. Oke. Nah, kita lihat sudut B itu sama nggak sih dengan sudut D? Ya, sudut B dengan sudut D. Ya, benar, sama. Sehingga sudut D sama dengan sudut B adalah 2X plus 15. Karena kita tadi sudah dapat X-nya 29, kita masukkan di sini, kita hitung 2 kali 29, tambah 15 derajat, berarti sudut D sama dengan sudut B nilainya adalah 73 derajat. Ya, jadi di sini 73, di sana 73. Untuk cari sudut A dan sudut C juga sama, tinggal masukkan ke dalam nilai 5X min 38. Oke ya, kita lanjut. Nah, keempat adalah belah ketupat. Belah ketupat ya, dia memiliki diagonal ya dan sisi ya, dua pasang diagonal dan sisi yang sama panjang. Oke, ini diagonal 1 itu si AC dan diagonal 2 adalah BD, pinggirnya adalah sisinya. Untuk mencari sisi setengah dari diagonal kita pakai Pitagoras. Ya. Rumus kelilingnya 4 kali sisi atau semua sisi dijumlahkan. Luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, kita ke contoh soal. Nah, lihat di sini diketahui belah ketupat ABCD dengan diagonal 1 itu 6 cm. Oke, diagonal 2-nya ya 8. Oke. Nah, kalau misalkan di sini diagonal 1 6, kita kasih nama AO ya di sini ya. Berarti D3, maka di bawahnya OC juga 3.
pada diagonal 2 ada 8, maka nilainya setengah diagonalnya di sini. BO-nya 4, DO-nya juga 4. Ya, seperti itu. Kemudian, jika diketahui sisinya, ditanya berapa sisinya, berarti kita pakai Pythagoras. Nah, seperti ini. Jadi, akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi, 9 tambah 16, akar 25, dapatlah sisinya 5 cm. Ya. Kemudian, lanjut, kita cari keliling. Jadi, kalau cari keliling, itu jumlah semua sisi. Tinggal ditambah aja, atau 5 kali 4, dapatnya 20. Oke. Cari luas, tadi rumusnya apa? Ya, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Berarti setengah kali 6 kali 8 adalah 24 cm berat. Oke, sampai sana jelas ya teman-teman? Oke, cukup sekian pembahasannya mengenai belah ketupat. Persegi, segi 4, segi panjang, kejar genjang, dan belah ketupat. Oke, semoga pemahaman pembahasan ini bisa diterima teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.